Berabad-abad lalu Indonesia dikenal dengan sebutan Nusantara. Wilayah Nusantara jauh lebih besar daripada kawasan yang kini dikenal sebagai negara Indonesia. Namun sejarah mencatat, beberapa bagian wilayah dari Nusantara lepas satu persatu. Lantas, mana saja negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia? Sejarah mencatat jika dinamika politik turut berperan dalam pemisahan ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau utama dan sekitar 18.110 pulau kecil, sekitar 6.000 pulau diantaranya tidak berpenghuni. Dengan luas negara 1.905 juta kilometer persegi, Indonesia ada di urutan ke-15 negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayahnya. Siapa sangka ternyata ada beberapa negara pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum akhirnya menjadi negara sendiri. Berikut adalah negara yang pernah menjadi bagian Indonesia. 1. Timor Leste. Sebelum merdeka, Timor Leste adalah salah satu provinsi di Indonesia bernama Provinsi Timor Timur. Negara ini memiliki sejarah panjang dengan bangsa Indonesia. Saat era Presiden Soeharto pada tahun 1975, ada serangan ke Timor Timur. Hal ini terjadi karena adanya krisis politik dan desakan dari pemerintah Australia. Soeharto memasukkan Timor Leste menjadi wilayah provinsi ke-27 NKRI. Namun penggabungan wilayah Timor Leste ini tidak mendapatkan dukungan dari dunia. Pada 1999, Presiden B.J. Habibie melakukan referendum yang dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Akhirnya Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Dilansir dari Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional, Timor Leste secara resmi merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002 dengan ibu kotanya Dili. Dua, Singapura. Menurut Jurnal Lektur Keagamaan dalam artikel berjudul Tumasik, Sejarah Awal Islam di Singapura 1200 sampai 1511 Masehi, wilayah Singapura awalnya disebut Temasek, Tumasik, atau Kota Laut. Letaknya yang strategis membuat Singapura sebagai pusat perdagangan dan incaran kerajaan. Ada beberapa kerajaan yang sempat menguasai wilayah Singapura, yakni Kerajaan Sriwijaya hingga akhir abad ke-13 Masehi, Majapahit sampai abad ke-14 Masehi, Ayutthaya Thailand pada abad ke-15 Masehi, Kesultanan Malaka hingga pendudukan Portugis pada 1511 Masehi. Tiga, Filipina. Pada masa kerajaan Majapahit, Filipina masuk bagian dari Indonesia. Menurut Swantara Majalah Triwulan Lemhanas RI nomor 11 tahun 3 Desember 2014, wilayah kekuasaan Majapahit sangatlah luas, tidak hanya mencakup semua pulau yang menjadi wilayah Republik Indonesia saat ini. Saat itu, armada Laut Majapahit menguasai seluruh wilayah kepulauan Nusantara sampai ke Semenanjung Melayu dan Filipina. Strategi politik Majapahit yang ingin menyatukan seluruh kepulauan Nusantara mendorong prioritas pembangunan armada laut yang tangguh. Awalnya, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan agraris. Namun, setelah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati, barulah kerajaan Majapahit berkembang menjadi kerajaan maritim. 4. Malaysia. Kejayaan maritim Nusantara tidak terlepas dari keemasan masa kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dikenal sebagai negara maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Wilayah Malaysia sempat menjadi bagian kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Malaysia ditaklukkan oleh kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Nusantara ini terjadi pada masa kekuasaan Raja Balaputradewa. Dengan daerah kekuasaan yang luas, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang sangat berpengaruh di dunia. Tak heran jika Sriwijaya kerap disebut Nusantara di masa lalu. 5. Brunei Darussalam. Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis Kerajaan Majapahit pada 1365, nama Brunei tercantum di dalamnya dengan sebutan wilayah Buruneng. Wilayah tersebut dikuasai Kerajaan Majapahit setelah Patih Gajah Mada berambisi dalam melaksanakan Sumpah Palapanya.
Selain Majapahit, Kerajaan Sriwijaya juga sempat menguasai wilayah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sempat dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Beberapa pemukiman di Teluk Brunei disebut sebagai Vijaya Negara. 6. Kamboja. Kerajaan Sriwijaya sempat menaklukkan wilayah Kamboja. Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis membuat Sriwijaya bisa menjual hasil alam dan sumber ekonomi di wilayah tersebut. Dalam catatan sejarahnya, kekuasaan Sriwijaya di wilayah Kamboja didapat dari seorang pendeta bernama Ijing yang sempat singgah di kerajaan tersebut. Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis memudahkan Sriwijaya menjual hasil alam dan sumber ekonomi lainnya seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, dan kapulaga. Itulah beberapa negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Semoga dengan kita tahu sejarah masa lalu kita bisa lebih bijak dalam menyikapi masa sekarang dan bisa belajar dari sejarah dahulu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.